pagi, kami dari Prodi PGSD kelas 2024A. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang pertama itu tentang Koperasi Indonesia dan yang kedua perekonomian negara-negara yang ada di ASEAN. Sebelum kami mempresentasikan materi, kami ingin memperkenalkan diri. Baik, nama saya Teresia Benedikta Kapusin dengan NPM 24103045. Nama saya Maria Kristina Sitigele dengan NPM 24103046. Nama lengkap saya Albertina Zisika Zrida dengan NPM 24103044. Perkenalkan, nama lengkap saya Vilania Suryati dengan NPM 24103037. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan masuk ke materi yang pertama, yaitu koperasi di Indonesia. Koperasi di Indonesia, pengertian koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan mengataskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi yang berdasar atas asas kekeluargaan. Tujuan koperasi. Tujuan koperasi termuat dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian Pasal 3, yaitu untuk menyejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi prioritas untuk disejahterakan adalah anggota koperasi. Kemudian, koperasi diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Prinsip koperasi. Koperasi menjalankan kegiatannya dengan memegang beberapa prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Prinsip ini digunakan untuk menciptakan nilai luhur dan dalam menjalankan sebuah koperasi dan menciptakan keadilan bagi setiap anggota, pengurus, dan masyarakat umum. Prinsip-prinsip koperasi. Yang pertama itu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sesuai dengan besar jasa usaha tiap anggota. Yang keempat itu pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, pendidikan perkoperasian. Yang ketujuh, kerjasama antar koperasi. Prinsip dan tujuan koperasi. Ternyata koperasi mempunyai beberapa fungsi yang juga diatur dalam undang-undang. Fungsi ini dimaksudkan agar koperasi dapat fokus pada tujuan dalam menjalankan tugasnya. Fungsi koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Fungsi koperasi yaitu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, berperan serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai guru utamanya, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Baik, yang berikut peran koperasi. Koperasi juga memiliki peran dari apa yang sudah dirumuskan pada tujuan, prinsip, dan fungsinya. Berikut ini adalah peran yang dijalankan oleh koperasi untuk mencapai tujuannya. Jadi, yang pertama itu, koperasi dapat mengurangi tingkat pengangguran. Kehadiran koperasi diharapkan dapat menolong masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, karena dengan adanya koperasi akan dibutuhkan banyak pekerja untuk mengelola usahanya. Yang kedua itu, koperasi dapat mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Sebagai contoh, koperasi yang bergerak dalam bidang usaha, pengadaan alat-alat pertanian yang dibutuhkan oleh petani. Dengan adanya koperasi tersebut, maka petani dapat membeli alat pertanian di koperasi dengan harga yang lebih murah
sehingga dapat meningkatkan kegiatan usaha pertanian tersebut. Yang ketiga itu, koperasi dapat berperan serta meningkatkan pendidikan rakyat, terutama pendidikan perkoperasian dan dunia usaha koperasi dapat memberikan pendidikan keanggotaannya. Kemudian, koperasi dapat mengamalkan pengetahuan tersebut kepada masyarakat sekitar. Yang keempat, koperasi dapat berperan sebagai alat perjuangan ekonomi sesuai dengan prinsipnya. Koperasi harus memiliki kemandirian sehingga mampu bersaing dengan badan usaha lainnya. Oleh karena itu, majunya koperasi dapat memberikan dorongan peningkatan taraf hidup para anggota dan masyarakat sekitar. Yang kelima, koperasi Indonesia dapat berperan menciptakan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah menekankan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, sedangkan pemerintah hanya memberikan dorongan, pengarahan, dan bimbingan. Yang keenam, koperasi Indonesia berperan serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional. Koperasi sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa perlu dikembangkan bersama dengan usaha lainnya. Dengan memperdaya koperasi, berarti pula dapat memperdayakan masyarakat yang pada akhirnya akan memperdayakan perekonomian nasional. Tantangan. Meskipun memiliki landasan filosofis yang kuat, koperasi Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti manajemen yang kurang profesional, permodalan terbatas, dan persaingan dengan badan usaha lain. Jenis-jenis koperasi di Indonesia. Yang pertama itu ada koperasi produsen. Koperasi produsen adalah jenis koperasi yang anggotanya terdiri dari para produsen atau penghasilan barang dan jasa. Koperasi ini membantu anggota dalam memproduksi dan memasarkan hasil produksi mereka secara bersama-sama untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Karakteristik utama. Yang pertama itu keanggotaan. Anggota adalah produsen, pengrajin, petani, peternak, atau pengusaha kecil. Memiliki kesamaan dalam jenis produksi atau usaha. Yang kedua itu kegiatan usaha. Pengadaan bahan baku secara kolektif, menyediakan peralatan produksi bersama, produksi barang atau jasa secara bersama, pemasaran hasil produksi anggota, memberikan pelatihan dan pembinaan teknis. Yang ketiga itu tujuan dan pemanfaatan bagi anggota produsen. Efisiensi biaya, pembelian bahan baku dalam jumlah besar lebih murah akses teknologi, penggunaan peralatan atau mesin produksi bersama, jaminan pasar, koperasi membantu memasarkan produksi anggota, peningkatan kualitas, standarisasi dan kontrol kualitas produk, daya tawar lebih kuat, negosiasi harga lebih baik saat menjual bersama, transfer pengetahuan, sharing pengalaman dan teknik produksi. Jenis-jenis koperasi produsen. Yang pertama ada koperasi pertanian, yang kedua koperasi peternakan anggota, yang ketiga koperasi kerajinan atau industri kecil, yang keempat koperasi perikanan, yang itu tantangan. Persaingan dengan industri besar, keterbatasan modal dan teknologi, perlu manajemen profesional, konsistensi kualitas produk, akses pasar yang masih terbatas. 2. Koperasi simpan pinjam atau KSP. Pengertian koperasi simpan pinjam adalah jenis koperasi yang kegiatan usahanya menyimpan dana dari anggota atau simpanan dan menyalurkan kembali kepada anggota dalam bentuk pinjaman. KSP bertujuan memberikan kesempatan kepada anggota untuk memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan. Karakteristik utamanya A. Keanggotaan. Anggota adalah penabung dan pinjaman harus memenuhi syarat keanggotaan yang ditetapkan, membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. B. Kegiatan usaha.
menghimpun dana dari anggota atau simpanan, terus menyalurkan pinjaman kepada anggota, memberikan jasa keuangan lainnya. Bukit C, jenis-jenis simpanan. 1. Simpanan pokok. Dibayar sekali saat menjadi anggota. Jumlahnya sama untuk semua anggota. Tidak dapat diambil selang. Terus yang kedua, simpanan wajib. Dibayar secara rutin atau bulanan, jumlah sama untuk semua anggota. Dapat diambil saat berhenti menjadi anggota. Yang ketiga, simpanan sukarela. Dapat di-store kapan saja. Jumlah tidak ditentukan. Terus dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan. Yang keempat, simpanan berjangka. Simpanan dengan jangka waktu tertentu mendapat bunga lebih tinggi dan tidak dapat diambil sebelum jauh tempo. Yang ketiga, koperasi serba usaha atau KSU. Pengertiannya, koperasi serba usaha adalah jenis koperasi yang menjalankan berbagai bidang usaha sekaligus. KSU ini menggabungkan fungsi koperasi konsumen, produsen, dan simpan pinjam dalam satu organisasi untuk memenuhi berbagai karakteristik utama. A. Keanggotaan. Anggota dapat memanfaatkan berbagai jenis layanan. Biasanya terbentuk di lingkungan tertentu, yaitu kantor, desa, dan komunitas. Dan bersifat terbuka dan sukarela. B. Kegiatan usaha. Menjalankan lebih dari satu jenis usaha. Terus, fleksibel, sesuai dengan kebutuhan anggota. Dan terintegrasi dalam satu manajemen. C. Jenis-jenis unit usaha dalam KSU. 1. Unit simpan pinjam. Menghimpun dan menyalurkan dana, memberikan pinjaman dengan bunga ringan, dan membantu pemodalan anggota. Kedua, unit pertokoan atau konsumsi. Menjual kebutuhan sehari-hari. Terus menyediakan barang dengan harga terjangkau dan melayani pembelian anggota dan umum. Yang ketiga, unit produksi. Mengelola atau memproduksi barang, memasarkan hasil produksi anggota, dan pengadaan bahan baku bersama. Yang keempat, unit jasa. Jasa transportasi, jasa konsultasi, jasa pendidikan dan pelatihan, jasa lainnya sesuai dengan kebutuhan. Dan masih banyak lagi jenis-jenis koperasi lain di Indonesia. Dari kesimpulan dari penjelasannya, koperasi di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membangun ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, koperasi memiliki potensi yang besar untuk berkembang di masa depan. Dengan dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, koperasi dapat menjadi pilar ekonomi yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia. Yang poin berikutnya saya akan menjelaskan tentang perekonomian ASEAN. Yang pertama, pengertian ASEAN. ASEAN merupakan organisasi antar negara Asia Tenggara yang membuat program kerjasama bersama ASEAN Economic Community atau AEC. Bentuk kerjasama yang dilakukan ASEAN antara lain yaitu berkolaborasi lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator untuk menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi di negara saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan kenaikan pendapatan nasional secara keseluruhan. Pendapatan nasional mencerminkan kondisi ekonomi suatu negara, dan untuk mengukur hal pendapatan nasional mencerminkan kondisi ekonomi suatu negara, dan untuk mengukur hal tersebut dapat dilihat melalui Gross Domestic Product atau GDP. Kawasan Asia menjadi tujuan paling diminati
oleh investor asing, khususnya kawasan di Asia Tenggara. Negara di kawasan Asia Tenggara menjadi salah satu kawasan favorit investasi dikarenakan perkembangan ekonominya dianggap mengarah positif. Akan tetapi, di negara-negara kawasan ASEAN masih mengalami pertumbuhan ekonomi yang begitu lambat. FDI adalah arus modal internasional yang dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perumahan di negara lain. FDI berkaitan langsung dengan sektor barang dan jasa, di mana penanaman modal asing mengontrol dan memanajemenkan produksi perusahaan secara langsung. Menurut Putri dan Bilantri pada tahun 2016, FDI merupakan salah satu investasi asing yang telah berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan pada negara-negara penerimanya atau host country, karena manfaat yang terkait dengan inovasi baru, teknologi baru, teknik manajerial, perkembangan keterampilan, meningkatkan modal penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan sektor industri pada host country. FDI di negara berkembang memiliki peranan yang begitu penting sebagai alat untuk menggali potensi yang ada dalam negara tersebut. Dengan masuknya investasi asing langsung membawa manfaat seperti pengisian kesenjangan teknologi, penyediaan tenaga kerja berketerampilan tinggi, dan manajemen yang berkualitas. Dengan demikian dapat disimpulkan, FDI membuka terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatkan produk domestik bruto atau PDB, memperbaiki sarana dan prasarana, meningkatkan daya saing, serta dapat mendorong produktivitas negara penerima investasi. Adapun penelitian yang mengkaji bahwa pengaruh kualitas institusi terhadap PDI di negara maju dan berkembang, dan hasilnya yang menunjukkan bahwa relevansi tata kelola pemerintahan menjadi faktor kunci dalam menarik investasi FDI. Di sisi lain, menurut temuan ahli yaitu Azzakia et al. Pada tahun 2024, konsistensi korupsi terhadap FDI bervariasi berdasarkan tingkat kemajuan ekonomi suatu negara. Sementara itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari et al. Pada 2022 yang menunjukkan bahwa korupsi sendiri tidak memberikan pengaruh langsung dan signifikan terhadap FDI tersebut. Meskipun demikian, adanya interaksi antara tingkat korupsi dan pertumbuhan di sektor keuangan menghasilkan dampak negatif terhadap FDI itu sendiri. Temuan dari studi lain juga menyoroti bahwa penurunan tingkat korupsi dalam jangka panjang berkontribusi positif terhadap arus FDI di negara-negara ASEAN. Selain itu, penelitian dilakukan oleh Zakharov pada tahun 2019 dalam menunjukkan adanya korelasi antara tingkat korupsi dan tingkat investasi. Lebih lanjut, penelitian ini mengungkapkan bahwa dampak korupsi hanya mempengaruhi investasi di sektor swasta saja, sementara investasi yang dilakukan oleh perusahaan yang dimiliki oleh negara sama sekali tidak terpengaruh secara negatif oleh tingkat korupsi. Adapun dampak negatif yang lebih signifikan yang dapat dirasakan oleh perusahaan asing, baik yang dimiliki sepenuhnya maupun sebagian. Selanjutnya yaitu yang pertama, karakteristik utama masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA merupakan bentuk integrasi ekonomi antar negara di kawasan Asia Tenggara yang bertujuan menciptakan satu kesatuan ekonomi yang kuat dan kompetitif. Salah satu ciri utamanya adalah pembentukan bertujuan
bertujuan menciptakan satu pembentukan pasar tunggal dan basis produksi regional, yang artinya negara-negara anggota ASEAN berusaha menyatukan pasar mereka agar barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan modal dapat bergerak bebas tanpa hambatan yang berarti. Dengan adanya pasar tunggal ini, perusahaan dari negara manapun di ASEAN dapat beroperasi dengan lebih mudah di negara anggota lain. Selain itu, MEA menekankan prinsip perdagangan bebas, yaitu penghapusan tarif dan hambatan non-tarif di antara negara-negara anggota. Tujuannya agar produk dari satu negara ASEAN bisa masuk ke negara lain dengan biaya yang begitu rendah, sehingga meningkatkan efisiensi dan daya saing produk lokal. Ciri lain dari MEA adalah kerjasama ekonomi yang sangat luas, meliputi banyak bidang strategi seperti industri, perdagangan, investasi, transportasi, telekomunikasi, keuangan, pertanian, energi, dan pengembangan UMKM. Terakhir, ASEAN memiliki populasi besar lebih dari 500 juta jiwa, di mana sebagian besar penduduk berada pada usia produktif. Kondisi ini menjadi modal penting bagi pertumbuhan ekonomi karena dapat menyediakan tenaga kerja yang banyak dan pasar konsumen yang besar. Yang kedua yaitu pertumbuhan dan kinerja ekonomi ASEAN. Selama 1 dekade terakhir, kawasan ASEAN menunjukkan kinerja ekonomi yang kuat dan stabil. Secara rata-rata, pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN, di negara anggota ASEAN berada pada kisaran 4-5% per tahun. Angka tersebut menunjukkan daya tahan ekonomi yang cukup tinggi, terutama jika dibandingkan dengan beberapa kawasan lain dunia yang pertumbuhannya lebih lambat. Stabilitas ini membuktikan bahwa ASEAN mampu beradaptasi dan tetap tumbuh meskipun menghadapi berbagai tantangan global seperti krisis keuangan, fluktuasi harga energi, dan pandemi COVID-19. Dari segi ukuran ekonomi, produk domestik bruto atau PDB ASEAN berada pada paritas daya beli pada tahun 2022 mencapai sekitar 10,2 triliun dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut setara dengan sekitar 6,5% dari total ekonomi dunia, menjadikan ASEAN sebagai ekonomi terbesar kelima di dunia. Selain itu, ASEAN juga tercatat sebagai eksportir terbesar keempat dan tujuan investasi asing langsung terbesar kedua pada tahun yang sama. Posisi memperlihatkan betapa pentingnya peran ASEAN dalam sistem ekonomi global, baik sebagai pasar potensial, pusat produksi, maupun kawasan investasi yang menarik bagi negara maju dan berkembang. Selain pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing global, ASEAN juga berupaya memperkuat kerjasama keuangan regional melalui berbagai kebijakan strategi. Salah satu kebijakan pentingnya adalah lokal currency antar negara anggota. Tujuan kebijakan ini adalah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat, meminimalkan resiko fluktuasi nilai tukar, serta meningkatkan ketahanan dan stabilitas sistem keuangan regional. Langkah ini menjadi bagian penting dari strategi ASEAN untuk memperdalam integrasi ekonomi keuangan regional. Langkah ini menjadi bagian penting dari strategi ASEAN untuk memperdalam integrasi ekonomi kawasan, memperkuat kedaulatan finansial, dan mendorong perdagangan yang lebih efisien di Asia Tenggara. Poin selanjutnya yaitu tantangan dan peluang MEA. Meskipun telah membuat banyak kemajuan dalam rangka integrasi ekonomi, ASEAN tetap menghadapi tantangan besar yang tidak bisa diabaikan. Salah satu masalah utamanya adalah kesenjangan pembangunan antar negara anggota. Studi menunjukkan
lain, infrastruktur dan kapasitas institusionalnya yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara yang masih berkembang seperti Laos, Kamboja, atau Myanmar. Sebagai respon, ASEAN melalui program seperti Initiative for ASEAN Integration atau IAI telah memfokuskan pada level teknis, pelatihan, dan investasi fasilitas guna untuk membantu negara tertinggal mengejar ketertinggalan. Menyebutkan bahwa perkembangan ekonomi digital memungkinkan munculnya jenis-jenis baru yang memperluas ruangan ekonomi kawasan. Namun untuk merealisasikan peluang tersebut ada kebutuhan agar negara-negara ASEAN beradaptasi dengan transformasi digital global dan tantangan lainnya seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan geopolitik. Misalnya artikel ASEAN Digital Integration menggariskan bahwa hambatan seperti kesenjangan infrastruktur digital, ancaman siber, dan perbedaan regulasi antar negara menjadi kendala. Dengan demikian, ASEAN memiliki peluang besar untuk menjadi kekuatan ekonomi berbasis digital dan hijau. Namun, hal ini menyarankan kerjasama lebih dalam, pembangunan kapasitas, serta kebijakan yang responsif terhadap tantangan global. Selanjutnya itu kesenjangan pembangunan antar negara-negara anggota. Salah satu tantangan utama integrasi ekonomi ASEAN adalah keberagaman tingkat pembangunan antar negara anggota. Sebuah artikel menyatakan bahwa dalam periode 2007 sampai 2017, integrasi ASEAN sedikit banyak sudah mendorong pergerakan ekonomi. Namun, perbedaan ekonomi, keuangan, sosial, dan politik antar negara masih cukup tajam. Misalnya, negara yang sudah maju infrastrukturnya dan sistem ekonominya seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Laos, sementara ada anggota dengan pembangunan yang lebih tertinggal seperti Laos, Kamboja, Myanmar. Lebih lanjut, sebuah peneliti tentang tantangan nasional Indonesia menunjukkan bahwa sektor informasi yang besar, produktivitas tenaga kerja yang rendah, serta tingkat pengangguran yang tinggi menjadi hambatan untuk memanfaatkan manfaat dari komunitas ekonomi regional. C. Adaptasi terhadap transformasi digital dan tantangan global. Integrasi ekonomi ASEAN tidak hanya soal penghapusan tarif atau pergerakan barang dan tenaga kerja, tetapi juga soal adaptasi terhadap revolusi digital dan tantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan geopolitik. Sebuah artikel menyoroti bahwa integrasi ASEAN di masa mendatang harus memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan mobilitas tenaga kerja, dan menjadikan digitalisasi sebagai pilar strategis. Penelitian lain mengenai kolaborasi wirausahawan muda ASEAN mencatat bahwa meskipun teknologi dan platform digital membuka peluang besar, masih terdapat hambatan seperti kesenjangan infrastruktur, perbedaan regulasi antar negara, dan faktor budaya. Tantangan lain yang muncul adalah geopolitik atau misalnya sengketa kawasan laut, perubahan iklim dan transisi energi yang menuntut ASEAN untuk memperkuat kerjasama di bidang energi terbarukan dan pembangunan berkelanjutan. Artikel integrasi ASEAN mencatat bahwa ketidakstabilan politik dan hambatan non-ekonomi dapat memperhambat proses integrasi.
Poin-poin penting yang pertama, digitalisasi harus menjadi bagian sentral dari strategi integrasi ekonomi ASEAN. Yang kedua, hambatan teknologi dan regulasi atau infrastruktur digital, harmonisasi regulasi masih cukup besar. Yang ketiga, tantangan global seperti perubahan iklim, transisi energi, ketahanan pangan, memerlukan kerjasama lintas negara dan lintas sektor dalam ASEAN. Yang keempat, adaptasi terhadap persaingan global dan perubahan dalam rantai nilai dunia menjadi penting agar ASEAN tidak tertinggal. B. Peluang menjadi kekuatan ekonomi hijau dan digital masa depan. Menggabungkan tantangan dan peluang tersebut, peluang menjadi kekuatan ekonomi hijau dan digital masa depan. Menggabungkan tantangan dan peluang tersebut, kawasan ASEAN memiliki peluang besar untuk mendapatkan masa depan sebagai ekonomi yang hijau dan digital. Digitalisasi yang dipadukan dengan pembangunan berkelanjutan bisa menjadi basis untuk platform atau loncatan pembangunan bagi negara anggotanya. Sebagai contoh, peran diplomasi digital Indonesia dalam memperkuat posisi sebagai hub ekonomi digital ASEAN menunjukkan bahwa negara anggota bisa bergerak ke arah integrasi digital regional. Di samping itu, artikel yang membahas value chain regional menegaskan bahwa ASEAN bisa memanfaatkan basis produksi terintegrasi, meningkatkan efisiensi dan inovasi, serta mengoptimalkan peran dalam rantai nilai global. Dengan demikian, strategi jangka panjang harus menggabungkan penguatan digital, investasi hijau, mengembangkan infra berkelanjutan, dan meningkatkan kapasitas manusia agar kawasan tidak hanya menjadi pasar besar, tetapi juga pusat inovasi dan produksi. Poin penting yang pertama, integrasi digital ditambah ekonomi hijau sama dengan peluang strategis bagi ASEAN. Yang kedua, negara anggota perlu memperkuat kapasitas teknologi, inovasi dan regulasi agar bisa bersaing global. Yang ketiga, value chains atau integrasi secara regional dan global menjadi sumber daya strategis. Yang keempat, pembangunan yang inklusif atau tidak meninggalkan anggota yang tertinggal penting agar kekuatan kawasan bisa dimanfaatkan bersama. B. Tujuan utama ASEAN. Tujuan dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, uraian umum Masyarakat Ekonomi ASEAN dibentuk dengan tujuan utama untuk menciptakan integrasi ekonomi yang kuat di kawasan Asia Tenggara. Melalui MEA, negara-negara anggota ASEAN berupaya membentuk pasar tunggal dan basis produksi bersama yang memungkinkan arus bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, serta modal. Hal ini diharapkan mampu memperkuat daya saing ekonomi kawasan terhadap pasar global, terutama di tengah besarnya globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia. Menurut penelitian dari Sari dan Saraswati tahun 2022 dan Pembangunan Asia Tenggara, MEA tidak hanya bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempersempit kesenjangan sosial dan ekonomi antara negara anggota melalui kerjasama dan integrasi yang lebih dalam. Melalui mekanisme perdagangan bebas, penghapusan tarif, dan peningkatan efisiensi ekonomi, ASEAN berupaya menciptakan keseimbangan pertumbuhan yang lebih merata di seluruh kawasan. Selain itu, Gunawan tahun 2021 dalam Journal of ASEAN Students menyebutkan bahwa tujuan MEA juga mencakup pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
menjadi kekuatan ekonomi regional, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui peningkatan lapangan kerja, pendidikan, dan inovasi teknologi. Berikut penjelasan yang lebih lengkap dan terperinci dari keempat pilar tujuan dibentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. Yang pertama, pasar dan basis produksi tunggal. Pilar pertama MEA menekankan pentingnya membentuk pasar tunggal dan basis produksi bersama di kawasan ASEAN Tenggara. Artinya, negara-negara anggota ASEAN berkomitmen menciptakan kawasan ekonomi tanpa hambatan perdagangan di mana barang, jasa, investasi, tenaga kerja terakhir, dan modal dapat bergerak bebas. Tujuannya agar pelaku bisnis di kawasan ini, baik skala besar maupun kecil, memiliki akses lebih luas terhadap sumber daya, bahan baku, serta pasar konsumen antar negara ASEAN. Penerapan pilar pertama MEA telah mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN hingga 25% karena berkurangnya tarif dan hambatan non-tarif antar negara. Selain itu, integrasi pasar juga memberikan peluang bagi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk memperluas jangkauan bisnisnya, memanfaatkan sumber daya dengan daya produksi yang lebih efisien, serta berkolaborasi dengan mitra lintas negara. Dengan demikian, pasar tunggal ini tidak hanya menguntungkan perusahaan besar, tetapi juga membantu pelaku UMKM menjadi bagian satu dari rantai pasok regional. Yang kedua, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi. Pilar kedua menegaskan bahwa MEA dibentuk untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan ekonomi yang kompetitif dan inovatif. Perlindungan kekayaan intelektual dan penguatan regulasi investasi di kawasan ASEAN telah meningkatkan kepercayaan investor global. Dampaknya, ASEAN menjadi salah satu tujuan utama investasi asing langsung di dunia, terutama di sektor manufaktur, teknologi, dan ekonomi digital. Selain itu, peningkatan daya saing juga dilakukan melalui pelatihan sumber daya manusia dan kolaborasi riset antar negara yang diharapkan dapat menciptakan tenaga kerja unggul dan inovatif. 3. Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan. Pilar ketiga MEA berfokus pada pemerataan hasil pembangunan ekonomi di seluruh negara anggota ASEAN. Visi ini dilandasi oleh kenyataan bahwa masih terdapat kesenjangan ekonomi yang cukup besar antar negara dengan tingkat pembangunan tinggi seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand dibandingkan dengan negara berkembang seperti Laos, Kamboja, dan Myanmar. Melalui MEA, ASEAN berupaya menjembatani kesenjangan tersebut dengan berbagai bentuk kerjasama pembangunan. Salah satu inisiatif konkret adalah program Invite for ASEAN Integration atau IAI yang menyediakan bantuan teknis, pelatihan, dan investasi bagi negara anggota yang tertinggal. Berdasarkan penelitian Sari dan Rasmawati tahun 2022 dalam Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Asia Tenggara, IAI telah membantu peningkatan kualitas infrastruktur dan pendidikan di beberapa negara berkembang ASEAN. Dengan adanya pemerintahan ini, integrasi ekonomi di kawasan diharapkan tidak hanya menciptakan pertumbuhan, tetapi juga keadilan sosial ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 4. Kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global. Pilar keempat menekankan bahwa ASEAN tidak hanya ingin memperkuat integrasi ekonomi di dalam kawasan, tetapi juga memperluas keterlibatan aktif dengan ekonomi global. Artinya, MEA bertujuan menjadikan ASEAN sebagai bagian penting dari jaringan ekonomi di dunia melalui kerjasama perdagangan bebas,
investasi lintas kawasan, dan partisipasi dalam perjanjian ekonomi internasional. Baik, itu saja presentasi materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.